Kali ini Ganita pergi dan Jambu Nada duduk termenung mengenangkan kata-katanya sendiri. Melupakan urusan dengan Askar, urusan dendam Pranalu bekas tunangan Nilam Dewi yang katanya mendendam kepadanya, urusan perebutan pusaka-pusaka yang lenyap. Semua itu dapat dengan mudah ia lupakan karena memang tidak dipikirkannya lagi, akan tetapi Megarani. Dapatkah ia melupakan Megarani? Lalu bagaimana dengan Sekar? Dia mencintai Sekar, begitu juga Sekar padanya. Kalau Megarani hidup bahagia di samping suami dan anaknya, tentu dia akan dapat melupakannya, atau bahkan ikut merasa berbahagia. Karena Megarani yang dicintanya itu, hidup bahagia, akan tetapi sekarang kebahagiaan itu berantakan dan betapa mungkin ia dapat melupakannya? Apalagi, karena perginya Megarani meninggalkan suaminya itu, menimbulkan dugaan di hatinya, bahwa tentu Megarani yang telah melakukan hal yang menghebohkan dan menggegerkan rimba persilatan. Siapa lagi yang dapat membongkar kuburan dan membawa pergi sepasang keris Madangwira? Hanya dia dan Megarani yang mengetahui di mana adanya sepasang keris itu berada, di mana sekarang adanya Megarani dan anaknya. Jangan-jangan, dia teringat akan ketua perguruan naga Taksaka, wanita yang mukanya diselubungi kain itu, bentuk tubuhnya, suaranya, dan sinar mata dari balik selubung itu. Mengapa dia begitu bodoh? Tentu Megarani orangnya. Akan tetapi, kalau benar Megarani, mengapa menantangnya? Dan ilmu kepandaiannya pun hebat sekali. Orang seperti Megarani memungkinkan terjadinya segala hal aneh. Dia tidak akan merasa heran kalau tiba-tiba Megarani memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi daripadanya sendiri. Yang amat mengherankan hatinya, kalau benar ketua perguruan naga Taksaka itu Megarani adanya. Mengapa waktu itu menantang dia? Mengapa seperti hendak memusuhinya? Sampai 3 hari lamanya pertanyaan ini mengganggu hati Jambu Nada ketika pada pagi hari itu ia mengambil keputusan untuk pergi lagi meninggalkan Pulau Naga Salju. Pertama untuk mencari Kartika lagi dan kedua untuk menyelidiki perguruan naga Taksaka karena ia merasa penasaran kalau belum membuka selubung muka ketua itu untuk melihat apakah dugaannya tidak salah. Tiba-tiba terdengar seruan-seruan di luar istana. Garuda betina datang. Nona Kartika tidak bersama dia. Seruan-seruan itu cukup menyatakan bahwa Garuda betina pulang tanpa Kartika, berarti bahwa telah terjadi sesuatu dengan diri puterinya itu. Akan tetapi Jambu Nada tidak menjadi gugup. Dengan tenang ia berloncatan keluar dan Garuda betina sudah berada di pekarangan bersama Garuda jantan yang agaknya sudah lebih dulu menyambut. Melihat Jambu Nada, Garuda betina itu lalu mendekam dan mengeluarkan suara seperti rintihan, kemudian meloncat ke atas terbang dan turun lagi mendekam, terbang lagi dan mendekam lagi. Jambu Nada menghampiri, apakah Nona ditawan orang? Garuda itu mengeluarkan suara dan mengangguk-angguk, lalu terbang dan mendekam lagi. Jambu Nada menoleh kepada pembantu-pembantunya dan berkata, agaknya Kartika ditawan orang, biar aku sendiri yang menyusun dan menolongnya. Jaga pulau baik-baik, aku pergi takkan lama. Setelah berkata demikian ia menggapai dengan tangan kirinya. Garuda jantan meloncat datang dan sekali menggerakkan tubuhnya. Jambu Nada telah mencelat ke atas punggung Garuda jantan yang terbang tinggi mengejar Garuda betina yang telah mendahuluinya. Garuda betina yang menjadi penunjuk jalan terbang tinggi di atas lautan, kemudian mengelilingi sekumpulan pulau. Pulau kecil, di tengah kumpulan pulau itu tampak sebuah pulau hitam. Agaknya penghuni Pulau Dedemit yang menawan Kartika, betapa lancang dan beraninya mereka. Jambu Nada menjadi gemas dan menyuruh Garudanya menukik ke bawah. Adapun Garuda betina yang kelihatannya jerih, hanya berani mengikuti dari belakang. Jambu Nada adalah seorang pendekar yang selain sakti, juga amat cerdik. Kalau penghuni Pulau Dedemit sudah berani menculik puterinya, tentu mereka itu kini telah siap untuk menyambut kedatangannya. Karena sudah tentu mereka ini tahu bahwa dia akan menolong puterinya. Kenyataan bahwa Garuda betina pulang tanpa menderita luka merupakan bukti bahwa penghuni Pulau Dedemit sengaja memancingnya datang dan harus berlaku hati-hati sekali. Dari atas dia melihat pulau yang belum pernah dikunjungi. Hanya didengarnya saja dongengnya itu. Pendaratan ke pulau itu hanya mungkin dilakukan dari angkasa, karena pulau itu dikurung lautan yang bergelombang dahsyat, yang akan menghempaskan setiap perahu yang mencoba untuk mendarat. Tentu kini penjagaan ketat dilakukan untuk menyambut kedatangannya.
lewat angkasa menunggang burung. Pikirnya justru tempat yang berbahaya, yang tidak mungkin didarati, yaitu melalui lautan, merupakan tempat yang terbebas daripada penjagaan. Karena pikiran ini, dia lalu menyuruh garudanya terbang rendah di atas laut, dekat tebing karang yang airnya berombak besar. Setelah burung itu terbang rendah, Jambu Nada meloncat dari atas punggung burung, melemparkan tongkatnya ke bawah. Tongkat kayu itu langsung disambar ombak dan mengamban, bagaikan seekor burung. Tubuh Jambu Nada menyusul tongkatnya, dan kakinya sudah hinggap di atas tongkat yang terombang-ambing ombak. Dengan menekuk lutut ia gunakan kedua tangannya sebagai dayung, sehingga tongkatnya meluncur ke pinggir mendekat karang. Pada saat itu, ombak dari belakangnya mendorong pula, sehingga tubuhnya meluncur ke depan, ke arah tebing batu karang yang agaknya akan menerima dan menghancurkan tubuh pendekar tongkat naga puspa ini. Namun Jambu Nada telah memperhitungkan, dan ia sudah mendahului meloncat dengan ilmunya naga-naga badai dan kilat sambil menyambar tongkatnya. Ketika tubuhnya meluncur dekat tebing karang, tongkatnya menotok ke depan, ke arah batu karang dan menggunakan tenaganya untuk mencelat ke atas, menotok lagi, dan meloncat lagi sehingga dengan 5 kali loncatan ia telah dapat sampai di puncak tebing dengan selamat. Ia menoleh dan melihat bahwa 2 ekor burung Garuda peliharaannya itu telah hinggap dengan selamat di sebuah batu karang yang menonjol. Tidak tampak dari darat, ia girang akan kecerdikan 2 burung itu. Mengerti akan siasatnya yang menyuruh mereka bersembunyi dan menanti isyaratnya. Dari atas tebing yang tinggi ini, pendekar tongkat naga puspa memeriksa keadaan pulau. Benar-benar tempat yang berbahaya pikirnya, berbahaya dan teratur oleh tangan ahli, karena keadaannya mencurigakan sekali. Dari tempat dia mendarat, kalau hendak memasuki pulau harus melalui hutan-hutan yang gelap, dan pohon-pohonnya diatur mencurigakan, seperti lorong menyesatkan dan banyak bagian yang serupa, sehingga memasuki hutan itu tentu akan membingungkan orang dan menyesatkan. Pula, mungkin di dalam hutan itu tentu akan membingungkan orang dan menyesatkan. Pula, mungkin di dalam hutan itu bersembunyi binatang-binatang jahat yang berbisa. Dari sebelah kiri, melewati daerah yang seperti rawa, amat luas dan penuh alang-alang tinggi. Daerah itu amat berbahaya, karena melalui rawa tertutup oleh alang-alang. Orang tak mampu menjaga diri sebaiknya. Apalagi kalau sampai terjeblos ke dalam lumpur dan diserang banyak binatang buas. Dari sebelah kanan melalui pegunungan karang yang ditumbuhi tanaman-tanaman yang aneh bentuknya. Kelihatan sunyi namun malah mencurigakan sekali, karena biasanya di tempat-tempat yang diatur orang-orang pandai seperti pulau itu, tempat yang kelihatan paling aman, biasanya justru merupakan tempat yang paling berbahaya. Adapun pendaratan dari seberang sana, berlawanan dengan tempat ia mendarat, orang harus melalui daerah yang penuh pasir, kelihatan bersih sunyi dan aman. Namun ia merasa yakin bahwa tempat itu pun amat berbahaya, karena selain pendatang tidak akan dapat bersembunyi dan nampak dari jauh. Juga dia sudah mendengar tentang pasir bergerak yang dapat menyedot benda bergerak ke dalamnya. Dia mendarat tanpa perhitungan karena memang belum mengenal keadaan. Nasib saja yang menentukan, dan setelah ia mendarat di situ, biarlah ia memasuki pulau itu. Dari situ pula, melalui hutan-hutan gelap yang kelihatan paling berbahaya itu. Sampai beberapa lama dia memeriksa seluruh hutan itu dari atas, menghafal letak-letak kelompok pohon yang beraneka macam dan memperhatikan mata angin dengan melihat letak matahari. Melihat arah matahari, dia tahu bahwa dia telah mendarat di bagian selatan dan untuk menuju ke tengah hutan yang ia yakin tentu menjadi markas atau sarang penghuni Pulau Dedemit. Dia harus menuju ke utara. Tiba-tiba Jambu Nada menggerakkan tubuh menyelinap ke balik batu karang menonjol, menyembunyikan diri dan mengintai. Tidak salah lagi, yang terbang di atas itu adalah seekor burung Raja Wali yang besarnya menandingi garudanya, dan di punggung Raja Wali itu duduk seorang manusia. Burung itu terbang berputaran di atas pulau, maka tahulah dia bahwa orang yang menunggang Raja Wali itu yang terlalu jauh untuk dapat dilihat besar kecilnya atau laki-laki perempuannya, tentu sedang melakukan pengintaian atau pemeriksaan. Setelah burung itu menukik turun dan lenyap di balik pohon-pohon, ia lalu keluar dari tempat sembunyinya. Sekali lagi ia memandang keadaan hutan yang akan dilaluinya. Kemudian tubuhnya bergerak ke depan cepat sekali, dengan loncatan-loncatan jauh. Akan tetapi, dalam kecepatannya yang luar biasa Jambu Nada selalu tetap waspada dan hati-hati, karena dia maklum betapa berbahaya daerah yang tak dikenalnya itu.
Dia kini sudah memasuki hutan yang gelap. Bagian atas hutan itu tertutup rapat oleh daun-daun lebat, sehingga sukar untuk melihat di mana adanya matahari. Namun, dari sinar matahari yang menerobos ke bawah, ia dapat memperhitungkan, dan dia terus maju menuju ke arah utara. Dia tidak mau membelok, melainkan lurus bergerak ke depan. Kalau keadaan sedemikian gelapnya, dan ia merasa kehilangan arah, Jambu Nada mencelat ke atas pohon besar dan melihat letak matahari, lalu turun lagi dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia berhenti bergerak. Ular, bisiknya, dan ia sudah siap. Penciumannya yang tajam sudah dapat menangkap bau amis ular-ular itu, sedangkan pendengarannya dapat menangkap suara mendesis-desis dari depan. Namun dia tidak gentar dan melanjutkan perjalanan ke depan hutan yang gelap, sehingga mudah menyesatkan orang itu kini terganti dengan bagian yang terbuka. Ada 100 meter luasnya dan di tempat inilah berkumpulnya ular-ular itu. Kemudian di seberang sana disambung pula dengan hutan lain. Jambu Nada berdiri dan memperhatikan ular-ular itu. Diam-diam ia kagum sekali. Dari mana saja penghuni pulau ini mengumpulkan ular-ular yang selain amat banyak jumlahnya. Ada ribuan ekor, juga amat banyak macamnya. Semua terdiri dari ular-ular berbisa. Dia mengenal beberapa ekor ular yang gigitannya amat berbahaya. Sekali gigit tentu merenggut nyawa. Dan melihat ular-ular yang beraneka macam itu, dengan warna yang bermacam-macam pula, timbul rasa sayang di hati Jambu Nada. Sayang kepada kumpulan ular berbisa yang begitu lengkap di bumi. Pula, dia tidak mempunyai niat sedikit pun juga untuk melakukan pembunuhan dan pengrusakan di pulau ini. Pertama, dia belum melihat bukti bahwa Kartika ditahan di pulau ini. Kedua, andai kata benar demikian, dia menduga bahwa penghuni Pulau Dedemit hanya melakukan hal itu untuk memancing dia datang. Tentu Kartika tidak diganggu, karena buktinya, burung Garuda betina pun tidak dilukai. Kalau orang tidak berniat buruk, mengapa dia harus melakukan pembunuhan dan pengrusakan? Kini, ular-ular itu telah mengetahui kedatangannya. Binatang-binatang ini mendesis-desis dan bergerak maju seperti barisan, siap untuk mengeroyok manusia yang berani datang ke tempat itu. Jambu Nada mengukur dengan pandang matanya. Kalau bukan dia yang datang ke tempat itu, agaknya sukar untuk melewati ular-ular yang memenuhi daerah sepanjang 100 meter itu, kecuali dengan membunuh mereka semua. Untuk meloncati jarak yang sekian jauhnya, biar dia seorang ahli ilmu naga badai dan kilat sekalipun, tentu tidak mungkin. Akan tetapi dengan tongkatnya ditambah ilmunya, dia tidak merasa menghadapi kesukaran. Dia tersenyum, dapat menduga bahwa tentu ada mata manusia yang mengintai gerak-geriknya dan ingin melihat bagaimana dia akan melalui barisan ular itu. Maka dia lalu meloncat ke depan beberapa meter jauhnya dan, kalau dia tidak bertongkat, tentu terpaksa kakinya akan menyentuh tanah dan ada bahaya disambar ular-ular itu. Akan tetapi dengan cekatan dan mudah ia menotolkan tongkatnya ke atas tanah. Di antara ular-ular yang menjadi kalang kabut berusaha menyerang tongkatnya dengan kekuatan tangannya yang memegang tongkat. Begitu tongkat menotol tanah, tubuhnya sudah mencelat lagi ke depan. Beberapa ekor ular yang mati-matian menggigit ujung tongkat itu terpelanting dan kembali Jambu Nada menggunakan tongkatnya menotol tanah dan tubuhnya mencelat lagi. Demikianlah, dengan akal ini, dalam beberapa loncatan saja, Jambu Nada telah tiba di seberang daerah ular dengan selamat tanpa membunuh seekor ular pun. Ia berdiri dan membalikkan tubuh sambil tersenyum, memandangi ular-ular yang menjadi kacau dan membalik, mencari lawan. Begini sajakah halangan memasuki pulau? Kata Jambu Nada sambil melanjutkan perjalanan ke utara menuju ke tengah pulau dan melalui hutan di depan yang tidak begitu gelap seperti hutan pertama. Tiba-tiba seperti jawaban ucapannya tadi terdengar suara gerangan keras dan dari dalam semak-semak meloncat keluar puluhan anjing serigala yang mengeluarkan bau harum dan amis. Jambu Nada mengelak dengan loncatan cepat sambil memperhatikan. Kembali ia merasa kagum. Serigala-serigala hitam ini benar-benar merupakan sekumpulan binatang yang aneh. Bulunya hitam mengkilap dan indah. Moncongnya panjang dan mengingat akan bau yang keluar dari moncong mereka, menandakan bahwa binatang buas ini pun berbisa. Bukan main. Benar-benar segala macam binatang berbisa bersarang di pulau ini, pikir Jambu Nada. Melihat betapa kawanan serigala itu banyak sekali, gerakan mereka gesit, maka agaknya akan melelahkan kalau harus berlari-lari dan mengelak menghindari mereka yang tentu akan terus mengejar-ngejarnya.
Dengan demikian maka perjalanannya akan kacau, dan banyak bahayanya dia akan tersesat. Maka cepat ia mencelat ke atas pohon, berjongkok dengan kakinya di atas dahan pohon, sejenak memandang serigala-serigala yang berusaha meloncat-loncat untuk mencapainya. Pemandangan ini lucu bagi Jambu Nada, maka tanpa terasa lagi ia tertawa, kemudian melanjutkan perjalanannya melalui pohon-pohon. Karena pohon-pohon itu tumbuh berdekatan, amat mudah bagi seorang yang berilmu tinggi seperti dia untuk berloncatan dari dahan ke dahan dan dari pohon ke pohon, selalu mengambil arah ke utara atau mengkanankan matahari pagi. Akan tetapi baru saja terbebas dari serangan gerombolan serigala hitam, datanglah serombongan lebah hitam yang terbang berbondong-bondong dan mengeroyoknya. Jambu Nada terkejut, dapat menduga bahwa sengatan lebah ini pun tentu berbisan. Dia memutar lengan kiri, sehingga timbul angin yang digerakkan hawa tenaga dalamnya, sehingga lebah-lebah yang mendekatinya terbawa hanyut oleh angin itu. Akan tetapi karena dahan-dahan, ranting-ranting dan daun-daun menghalanginya, dia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Melawan gerombolan lebah di pohon amatlah berbahaya. Kalau meloncat turun, gerombolan serigala hitam tentu akan menerkamnya. Maka Jambu Nada cepat meloncat dengan pengerahan ilmu naga badai dan kilat. Karena dia meloncat-loncat dengan selalu dikejar lebah-lebah yang terbang cepat, tentu saja dia tidak dapat memperhatikan arah lagi, dan dia hanya berloncatan cepat dengan niat keluar dari hutan dan mencari tempat terbuka di mana dia akan dapat menghalau lebah-lebah itu dengan mudah, sambil berloncatan dan kadang-kadang memutar lengan kiri untuk meruntuhkan lebah-lebah itu. Diam-diam ia memuji, dan mulailah dia tidak berani memandang rendah para penghuni Pulau Dedemit. Akhirnya dia berhasil juga keluar dari hutan itu di tempat terbuka, dan dengan hati lega ia mendapat kenyataan bahwa gerombolan anjing serigala sudah tak tampak lagi, tentu tidak sanggup mengejar dia yang berloncatan dari pohon ke pohon sedemikian cepatnya dan kehilangan jejak penciuman. Akan tetapi, kawanan lebah itu masih terus mengejarnya. Jambu Nada meloncat turun dari pohon terakhir dan sudah siap. Ketika lebah-lebah itu terbang datang, dia lalu menanggalkan jubahnya dan memutar jubah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri tetap memegangi tongkatnya. Kalau dengan tangan saja gerakan Jambu Nada sudah mampu mendatangkan angin yang menyambar dahsyat, apalagi kini menggunakan jubah. Angin bertiup keras dan lebah-lebah itu terbawa angin yang digerakkan oleh jubah di tangan Jambu Nada. Sama sekali tak mampu mendekati pendekar itu, bahkan ketika Jambu Nada membuat gerakan memutar dengan tangannya, jubahnya menimbulkan angin berpusing yang membuat lebah-lebah itu terseret angin yang berputaran ke atas sampai tinggi. Tiba-tiba terdengar bunyi lengking tinggi nyaring dan halus. Bunyi suling ditiup secara istimewa, dan menyusul suara ini, datanglah berbondong-bondong lebah-lebah hitam dari segenap penjuru, mengeroyok dan mengurung Jambu Nada. Alamak! Jambu Nada mengomel, maklum bahwa suara suling itu dapat mengemudi perasaan lebah-lebah ini, dan hal itu amat berbahaya, karena kalau lebah-lebah itu datang makin banyak, mana mungkin dia dapat menghindarkan diri tanpa membasmi mereka, hal yang tak diinginkannya. Dengan hati mengkal Jambu Nada lalu mengerahkan tenaga dalam berbentuk suara, dan keluarlah lengkingan yang tinggi dan lebih nyaring melawan suara suling itu, sambil jubah di tangannya masih terus diputarnya. Usahanya berhasil baik sekali, karena lebah-lebah itu menjadi kacau balau. Makin nyaring lengking yang keluar dari dalam dada Jambu Nada, makin kacaulah mereka, tidak tentu lagi arah terbangnya. Ada yang terbang ke atas, ada yang ke bawah, ke kanan kiri depan belakang, bahkan ada yang terbang membalik dari arah mereka datang. Ada pun lebah-lebah yang terlalu dekat dengan jambu, membubung tinggi dan menjadi pening, sehingga lebah-lebah itu berjatuhan, bergerak-gerak dan merayap-rayap di atas tanah. Karena untuk sementara mereka tidak kuasa terbang, bahkan merayap pun berputaran seperti anak-anak yang mabuk setelah bermain putar-putaran. Suara suling terhenti dan melihat bahwa lebah-lebah itu kini sudah pergi dalam keadaan kacau. Jambu Nada menghentikan lengkingannya dan putaran jubahnya, lalu tubuhnya mencelat lagi ke depan, melihat hutan yang ditinggalkan dan letak matahari. Hatinya mendongkol karena ternyata dalam melarikan diri tadi, dia tidak lari ke utara, melainkan tersesat lari ke barat. Karena tidak ingin tersesat lagi dan ingin melihat keadaan, ia melompat ke atas pohon di pinggir hutan yang baru ditinggalkan. Ketika ia memandang ke utara, hatinya girang, karena dari tempat itu dia sudah dapat melihat sekelompok bangunan berwarna hitam. Akan tetapi,
Dari tempat itu menuju ke bangunan, terdapat pasukan-pasukan menghadang jalan. Kini kalian tidak mengandalkan binatang-binatang lagi, melainkan maju sendiri menyambutku. Bagus,